Tak ada yang menyangka, hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan Jayaprana dan Nilayonsari justru menjadi awal dari tragedi terbesar dalam kisah cinta mereka. Saat pasangan pengantin baru itu datang menghadap Raja Kalianget untuk menyampaikan hormat, hanya satu tatapan sang raja kepada Nilayonsari mengubah segalanya. Dari tatapan itulah lahir hasrat terlarang yang kelak menumpahkan darah, menghancurkan cinta sejati, dan mengubah kisah mereka menjadi legenda yang dikenang hingga hari ini. Hari pernikahan Jayaprana dan Nilayonsari telah berlalu dalam keindahan yang sulit dilupakan. Selasa Legi Kuningan yang sakral itu menjadi puncak dari penantian panjang, doa-doa yang dipanjatkan diam-diam, dan harapan yang tumbuh sejak nama Layonsari pertama kali disebut di hadapan Raja Kalianget. Syukur kepada para dewa, akhirnya engkau menjadi pendamping hidupku. Semoga cinta kita selalu diberkahi sepanjang usia. Kini, Jayaprana dan Layonsari bukan lagi dua insan yang terhubung oleh lamaran dan restu, melainkan sepasang suami istri yang baru saja memulai kehidupan bersama. Dunia seolah sedang membuka lembaran baru yang penuh cahaya untuk mereka berdua. Akhirnya rumah ini memiliki cahaya, karena engkau ada di dalamnya. Selama bersamamu, terasa lebih indah daripada istana manapun. Beberapa hari setelah pernikahan, suasana di rumah pasangan muda itu masih dipenuhi rasa manis yang belum pudar. Segala sesuatu terasa baru. Halaman rumah, sinar matahari pagi, suara angin yang melintas dedaunan, bahkan langkah-langkah kecil di dalam rumah pun terasa berbeda. Pagi-pagi seperti ini membuatku percaya para dewa benar-benar memberkati kita. Semoga setiap matahari yang terbit selalu membawa kebahagiaan untukmu. Jayaprana yang selama bertahun-tahun hidup di lingkungan istana kini untuk pertama kalinya merasakan kehangatan rumah yang benar-benar ia sebut miliknya sendiri. Bukan rumah yang dibangun dari kewajiban atau belas kasih, melainkan rumah yang tumbuh dari cinta. Di dalam rumah itu ada Layonsari, perempuan yang kini menjadi teman hidupnya, tempat hatinya berlabuh, dan jawaban dari sepi yang selama ini ia pendam. Terima kasih telah memilih berjalan bersamaku, Layonsari. Bukan aku yang memilih. Mungkin memang takdir yang mempertemukan kita. Bagi Layonsari, hari-hari pertama setelah pernikahan dipenuhi perasaan yang tak kalah dalam. Ia kini telah meninggalkan masa gadisnya dan memasuki kehidupan baru sebagai istri Jayaprana. Segala yang ada di sekelilingnya seolah berubah makna. Rumah yang ia tempati bersama suaminya bukan lagi sekedar tempat bernaung, tetapi rumah pertama tempat ia membangun masa depan bersama laki-laki yang telah dipilih takdir untuk mendampinginya. Dan meski pernikahan itu masih begitu baru, hubungan di antara mereka telah dipenuhi kelembutan yang tumbuh alami, seperti dua jiwa yang memang sejak awal diciptakan untuk saling melengkapi. Namun, sebagaimana adat dan tata kehidupan di Kalianget, setelah pernikahan ada satu kewajiban yang tak boleh dilupakan. Hari ini kita menghadap Baginda Raja. Beliaulah yang telah mengubah hidupku. Semoga restu beliau selalu menyertai rumah tangga kita. Jayaprana dan Layonsari harus datang menghadap Raja Kalianget. Bagi Jayaprana, kewajiban itu bukan sekedar formalitas. Raja Kalianget adalah orang yang telah menyelamatkannya dari masa kecil yang kelam, membesarkannya di istana, memberinya tempat, kasih sayang, dan kesempatan untuk tumbuh menjadi laki-laki yang dihormati. Bahkan, pernikahannya dengan Layonsari pun tidak akan terjadi tanpa restu dan campur tangan sang raja. Karena itu, menghadap setelah pernikahan adalah bentuk hormat yang sangat wajar, yaitu sebuah cara untuk menunjukkan terima kasih dan bakti kepada orang yang selama ini menjadi pelindungnya. Maka pada suatu hari yang tenang, Jayaprana dan Layonsari bersiap menuju istana. Pagi itu tampak cerah, seolah langit sendiri ingin mengiringi langkah pasangan muda tersebut. Benyoman, sejujurnya hatiku sedikit berdebar. Tak perlu takut. Baginda selalu memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Di sampingnya,
Layon Sari berjalan anggun dalam kelembutan yang hampir tak menyisakan suara. Ia bukan lagi gadis Banjar Sekar yang hanya dipandang dari kejauhan. Kini, ia datang sebagai istri Jayaprana, perempuan yang akan diperkenalkan secara resmi di hadapan Raja Kaliangat. Perjalanan menuju istana terasa ringan bagi Jayaprana, tetapi di balik ketenangannya ada rasa bangga yang begitu besar. Ia membawa Layon Sari bukan sebagai rahasia hati yang disimpan diam-diam, bukan lagi sebagai nama yang dulu hanya berani ia ucapkan dengan gugup di hadapan raja. Ia membawanya sebagai istri yang sah, sebagai pendamping hidup yang telah direstui dua keluarga dan dipersatukan dalam upacara suci. Bagi seorang pemuda yatim piatu yang pernah kehilangan segalanya, berjalan berdampingan dengan Layon Sari menuju istana adalah seperti berjalan bersama bukti bahwa hidup bisa berubah seindah itu. Saat keduanya tiba di istana Kaliangat, suasana kerajaan tampak seperti biasa. Namun, kedatangan Jayaprana bersama istrinya tentu bukan hal yang sepenuhnya biasa. Mereka adalah pasangan yang baru menikah, dan Jayaprana sendiri adalah sosok yang begitu dikenal di lingkungan istana. Beberapa pasang mata mungkin memandang dengan rasa ingin tahu, dengan simpati, bahkan dengan kebahagiaan kecil karena melihat pemuda kesayangan raja akhirnya membawa pulang pendamping hidupnya. Jayaprana telah datang bersama istrinya. Semoga kebahagiaan selalu menaungi mereka. Jayaprana dan Layon Sari kemudian dibawa menghadap ke hadapan Raja Kaliangat. Di ruang tempat sang raja menerima mereka, suasana terjaga dalam kehormatan yang kusyuk. Jayaprana melangkah dengan penuh hormat, diikuti Layon Sari yang bergerak anggun di sampingnya. Hamba datang menghaturkan sembah dan terima kasih atas segala anugerah Paduka. Hamba mohon doa restu agar rumah tangga kami selalu diberkahi. Dan disitulah, pada saat yang seharusnya menjadi momen penuh berkah, benih tragedi itu diam-diam mulai tumbuh. Ketika Raja Kaliangat memandang Layon Sari untuk pertama kalinya sebagai istri Jayaprana, sesuatu berubah di dalam dirinya. Mungkin pada awalnya hanya sekejap, hanya sebuah tatapan yang tertahan sedikit lebih lama dari sewajarnya. Hanya kekaguman spontan saat melihat kecantikan seorang perempuan yang memang luar biasa. Dewa-dewa, perempuan secantik ini ternyata menjadi istri Jayaprana. Namun, kecantikan Layon Sari pada hari itu bukan kecantikan biasa. Ia datang sebagai pengantin baru dalam pesona yang utuh, dalam kelembutan yang memancar dari wajah dan gerak tubuhnya, dalam cahaya yang seolah membuat siapapun yang melihatnya sulit berpaling. Layon Sari berdiri di hadapan raja dengan segala keanggunannya, dan pemandangan itu menghantam hati sang penguasa dengan kekuatan yang tak terduga. Mengapa tatapanku tak mampu berpaling darinya? Raja Kaliangat terdiam. Di hadapannya berdiri Jayaprana, yaitu pemuda yang disayanginya, dibesarkannya, dan diperlakukan hampir seperti anak sendiri. Tetapi di samping Jayaprana berdiri Layon Sari, perempuan yang kecantikannya tiba-tiba mengguncang seluruh ketenangan batin sang raja. Seolah dalam satu tatapan, raja melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wajah Layon Sari yang hening, sorot matanya yang teduh, geraknya yang halus, dan seluruh pesonanya yang seolah memancarkan cahaya membuat ruang istana yang agung itu mendadak terasa sempit oleh gejolak yang tak seharusnya ada. Jayaprana tentu tidak menyadari apa yang sedang bergolak di hati raja. Baginya, momen itu hanyalah saat untuk menunjukkan hormat dan rasa syukur. Ia berdiri dengan hati lapang, mungkin bahkan bangga karena dapat memperkenalkan Layon Sari kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa justru pada saat itu, orang yang selama ini ia hormati sedang dipukul oleh hasrat yang pelan-pelan tumbuh dari kekaguman. Dan Layon Sari sendiri, dengan kepolosan seorang pengantin baru, tak mungkin membayangkan bahwa kecantikannya sedang menyalakan sesuatu yang kelak akan merenggut semua kebahagiaannya. Bagi Raja Kaliangat, perasaan itu datang begitu cepat hingga nyaris tak memberinya waktu untuk menolak. Aku telah melihat banyak perempuan, tapi mengapa hanya dia yang memenuhi pikiranku? Ia telah melihat banyak perempuan dalam hidupnya. Ia adalah seorang raja, seorang penguasa yang tak kekurangan kemewahan dan keindahan di sekelilingnya. Namun, ada sesuatu pada diri Layon Sari yang berbeda. Mungkin karena ia hadir bukan sebagai perempuan istana, melainkan sebagai istri Jayaprana yang baru dipersunting.
Mungkin karena ia datang dalam kesederhanaan yang justru membuat kecantikannya tampak semakin murni. Atau mungkin karena takdir memang sedang menuntun hati sang raja ke arah yang gelap. Apapun sebabnya, yang jelas sejak saat itu, Nilayonsari tidak lagi sekedar menjadi istri Jayaprana di mata Raja Kalianget. Ia telah berubah menjadi sosok yang diinginkan. Dan keinginan itu adalah awal dari kehancuran. Setelah pertemuan itu usai, Jayaprana dan Layonsari mungkin pulang dengan hati yang tenang. Mereka telah menjalankan kewajiban menghadap raja. Mereka telah menunjukkan bakti dan rasa hormat. Tidak ada tanda yang begitu jelas bahwa sesuatu telah berubah. Tidak ada ucapan yang mengkhianati isi hati raja. Tidak ada badai, tidak ada suara petir, tidak ada pertanda yang mudah dibaca. Tetapi justru disitulah letak kengeriannya. Bencana terbesar dalam kisah mereka lahir bukan dari peristiwa yang gaduh, melainkan dari satu tatapan diam di ruang istana. Aku lega. Semua kewajiban kita telah selesai. Kini kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Sementara pasangan muda itu kembali ke rumahnya dan menikmati hari-hari sebagai pengantin baru, Raja Kalianget mulai dikuasai kegelisahan yang asing. Wajah Layonsari terus kembali dalam pikirannya. Semakin ia mencoba mengusir bayangan itu, semakin jelas sosok perempuan itu hadir di benaknya. Ia melihat kembali kelembutan wajahnya, kecantikan matanya, dan pesona tenangnya yang membuat seluruh istana terasa redup. Mengapa wajah itu terus hadir? Bahkan ketika mataku telah terpejam. Hasrat yang semula mungkin hanya berupa kekaguman, kini mulai berubah menjadi keinginan yang lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih sulit dikendalikan. Raja yang selama ini tampak bijaksana dan penuh wibawa mendadak menjadi tawanan dari gejolak hatinya sendiri. Disinilah kisah Jayaprana dan Layonsari mulai berbelok dari dongeng cinta menuju jalan tragedi. Semua kebahagiaan yang baru saja mereka bangun kini berada di ambang ancaman yang belum mereka ketahui. Raja Kalianget yang seharusnya menjadi pelindung dan pemberi restu, diam-diam mulai memandang Layonsari sebagai perempuan yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan keinginan seorang raja bukanlah keinginan biasa. Ia memiliki kuasa, memiliki pengaruh, dan memiliki orang-orang yang siap melaksanakan titahnya. Jika hasrat itu terus tumbuh, maka cinta Jayaprana dan Layonsari tak hanya akan diuji, tetapi ia akan diburu. Setelah pertemuan itu, turun dengan tenang di atas Kalianget. Di rumahnya, Jayaprana mungkin menatap Layonsari dengan hati penuh syukur, tak menyadari bahwa dunia di luar rumah mereka mulai berubah. Layonsari pun mungkin merasa damai, mengira semua kewajiban telah selesai dan kehidupan rumah tangganya akan berjalan indah sebagaimana yang diharapkan semua orang. Sementara itu, di istana, Raja Kalianget duduk dalam kegelisahan yang tak sanggup ia jelaskan. Ia telah melihat sesuatu yang tak bisa lagi ia lupakan. Dan sejak malam itu, keinginannya terhadap Layonsari mulai tumbuh seperti api kecil yang mencari kayu kering untuk membesar. Dan tak ada yang tahu kemana api itu akan menjalar. Layonsari, suatu hari nanti, engkau harus menjadi milikku. Tetapi satu hal telah pasti, yakni sejak Raja Kalianget terpikat oleh kecantikan Layonsari, cinta Jayaprana dan istrinya tak lagi aman.